Oke. Kalau berarti untuk diferensiasi, oh satu lagi untuk diferensiasi, kelengkungan kan belum ya? Kelengkungan belum kan? Belum kita pelajarin ya, rumus Belum, kelengkungan. Mem. Oke. Belum, Mem. Nah, kalau higher order kalian pada dasarnya kan turunan kedua ketiga udah tahu ya. Nah, sekarang kelengkungan aja nih saya mau ya. Oke. Nah, ini kelengkungan atau curvature. Nah, kelengkungan itu rumusnya adalah eh, turunan kedua dari Y dibagi satu tambah turunan pertama pangkat 2. Lalu ini keseluruhan yang ini dipangkatkan 3/2. Ya, ini adalah rumus curvature atau kelengkungan. Nah, coba kalian catat karena nanti akan ada contoh biar bisa kalian kerjakan. Oke, sudah selesai dicatat nih? Udah, Mem. Udah ya? Oke. Nah, jadi kalau kelengkungan itu ada yang nanti nilainya negatif, ada positif. Nah, kalau kelengkungannya itu negatif, berarti dia downward kelengkungannya. Nah, sementara kalau dia positif, berarti dia upward. Nah, jadi bedakan ya. Kalau ada positif negatif itu berkaitan dengan bentuk kelengkungannya. Jadi kalau negatif dia downward, nah, kalau positif dia upward. Ya, jadi bedakan eh, ini nilainya ya. Nah, jadi berarti ada kemungkinan kalian dapat negatif nanti gitu. Nah, berarti kalau negatif ya dia berarti downward. Apa namanya? Kalau negatif dia downward, kalau positif dia upward ya. Sudah? Udah, Mem. Nah ya. Oke. Nah, sekarang eh ini kaitan antara kelengkungan dengan jari-jari dari si fungsi ya. Jadi kelengkungan dengan jari-jari fungsi itu berbanding terbalik. Jadi kalau semakin besar kelengkungannya, jari-jarinya semakin kecil. Jadi berarti eh, radius itu kan jari-jari, itu dia berbanding terbalik dengan eh, si jari-jari. Nah, jadi berarti kan di sini kalau dia curves sharper, berarti kan kalau kelengkungannya tajam itu kan berarti kelengkungannya besar. Nah, berarti radiusnya itu semakin kecil. Nah, jadi the if the radius of the circle is smaller, then the curvature is greater. Nah, kenapa? Karena antara eh, radii, radius dari fungsi tersebut dengan curvature-nya berbanding terbalik ya. Oke, ini nggak perlu kalian catat nih sekedar informasi. Oke, oke, coba kerjakan ini. Memakai rumus yang tadi. Jadi kita punya fungsi Y sama dengan X kuadrat. Coba kalian tentukan berapa kelengkungannya pada X sama dengan 0 dan kelengkungan pada X sama dengan 2. Nah, coba kalian tentukan. Berapa dapatnya? Berarti kan kalian harus tentukan dulu pakai rumus K tadi, ya kan? Berapa K-nya? Nah, berarti kalian turunkan kedua dulu. Turunan kedua dari ini apa?
Nah, turunan kedua dibagi satu ditambah turunan pertama pangkat 2 lalu dipangkatkan lagi 3/2. Lalu substitusikan X sama dengan 0 dan substitusikan X sama dengan 2. Jadi dapat berapa itu? X sama dengan 0 dan X sama dengan 0 dan X sama dengan 0 dan 2/17 akar 17 atau X sama dengan 2. jadi 2 dapat pada X sama dengan 0 dapatnya 2. Pada X sama dengan 2 dapatnya 0,0285 ya. Kalau dalam bentuk desimal dia 0,0285. Oke, coba dicatat. Satu contoh lagi sebelum kita pindah ke integral ya. Bisa? Sudah, Mem. Sudah? Oke. Nah ini coba kalau kita punya fungsi Y sama dengan cos X. Tentukan curvature-nya, jadi determine the curvature of the function at x equal to 0 and x equal to pi over 2. Berarti tentukan turunan kedua, ya kan? Turunan kedua dibagi 1 tambah turunan pertama pangkat 2 berarti turunan pertamanya itu kan negatif sin X. Nah, kita pangkat 2 jadi sinus kuadrat X ya. Baru kita pangkatkan lagi 3/2 gitu ya. X yang di 0 itu 1, yang X di pi per 2 itu 0 ya, Mem? Ya. Nah, jadi kita dapat apa? Ini dia kan curvature-nya. Nah, jadi pada X sama dengan 0 kita dapat -1, sorry. Mungkin mungkin kamu lupa negatifnya ya. -1, lalu pada X sama dengan pi per 2 itu 0. Nah, jadi hati-hati dengan negatif-negatifnya ya. Karena ingat, turunan pertama cos X adalah negatif sin X. Turunan keduanya negatif cos X ya. Jadi dia negatifnya terikut dia. Ini kan turunan pertamanya negatif sin X, turunan keduanya negatif cos X. Ya, oke? Nah, coba ini mau Baik, Mem. dicatat. Mau, Mem. Oke, Bentar silahkan. ya, Mem. Sebelum kita pindah ke integral ya.
Sudah? Selesai? Sudah, Mem. Sudah ya. Yang ini mau dicatat? Mau, Mem. Oke, Mau. siap. Sudah? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Oke, mari kita lanjut dengan integral ya. Berarti ini untuk diferensiasi, kalian udah mengerti ya? Udah belum? Hmm? Jawablah. Udah atau belum? Belum, Mem. Ah? Belum, Mem. Belum? Bagian mananya belum? Udah. Udah? Oh, udah kan? Saya dengarnya belum, coba. Makanya telinga saya telinga apa ya? Telinga membawa keributan ya. Oke, saya kira belum. Oke. Kita lanjut ke integral kalkulus ya. Nah, integral. Nah, integral itu pada dasarnya adalah antiderivatif ya. Nah, jadi dia kebalikan dari turunan ya. Nah, jadi yang kita mau pelajari khusus untuk definite integral. Nah, definite integral itu maksudnya kita menghitung area di bawah kurva. Jadi kita bisa mengetahui berapa nilai integralnya. Beda dengan indefinite integral. Nah, kalau yang misalnya integral yang kita harus tambah C gitu. Nah, itu namanya indefinite integral ya. Nah, ini kita namakan sebagai definite integral. Nah, ini misalnya contohnya, kita punya suatu fungsi, fungsi itu namanya fx ya. Nah, fungsi itu continuous, continuous dan dia berada di rentang AB dan AC, A sampai C. Nah, di antara A dengan C itu ada B. Nah, jadi kita bisa mengintegralkan fx dx dari A ke C itu pada dasarnya sama dengan integral fx dx dari A ke B, ditambah integral fx dx dari B ke C. Ya, tapi dengan persyaratan apa? B itu ada di antara A dan C. Sudah? Sudah selesai dicatat? Sudah, Mem. Sudah. Sudah ya. Oke. Nah, ini dia gambarnya. Kita punya fungsi, ya kan? Nah, fungsi itu ada di antara A dan C. Nah, jadi kalau integral itu pada dasarnya kita menentukan seberapa besar area di bawah kurva ini. Nah, jadi integral si fungsi ini dari A ke C itu pada dasarnya adalah penambahan jumlah area yang ini dengan yang ini. Oke, nah itu maksud dari persamaan yang tadi. Oke, nah, jadi di sini berarti the integral on the left side of equation one equal to the entire area shown. Jadi artinya eh,
Ini kan persamaan satu ini kan inilah left side-nya. Nah, jadi left side-nya itu artinya area keseluruhannya. Nah, area keseluruhan itu kan berarti area yang ini ditambah area yang ini. Oke. Nah, jadi area under the curve. Oke. Nah, sekarang kita masuk dengan boundary-nya. Boundary-nya kan tadi AC. Nah, jadi kalau misalnya kita ganti kan, misalnya kita buat integral dari A ke C dari fx dx. Nah, lalu kalau kita ganti jadi integral C ke A, itu hasil integralnya adalah negatif dari yang awal. Nah, ya. Nah, tapi kalau misalnya eh, tidak kita ganti, ya seperti ini, dengan asumsi misalnya yang bawah lebih kecil dari yang atas, nah, batas bawah, kan ini kan ada batas bawah, ada batas atas, ya kan? Nah, dengan asumsi batas bawah lebih kecil dari batas atas, nah delta X itu pasti positif. Nah, ya. Tapi kalau kita balik, ya. Berarti X prime-nya jadi di bawah, X nolnya di atas. Nah, hasilnya ini pasti negatif dari yang sebelumnya. Ya. Nah, jadi kalau kita balikkan, nah, hasilnya itu adalah eh, negatif. Nah, jadi makanya di sini kan kita punya integral fx dx awalnya a b batasnya. Nah, kalau kita balik dia jadi b di bawah a di atas, nah ini hasilnya adalah negatif dari integral yang ini. Nah, jadi boleh kita balik, cuman dia jadi tanda negatif gitu ya. Ngerti maksud saya kan? Ngerti nggak? Ngerti, Mem. Ngerti ya? Ngerti, Oke. Mem. Oke. Ini mau dicatat nggak? Mau, Mem. Mau, Mem. Ini tadi udah dicatat belum? Belum, Mem. Oke, Belum, Mem, masih mendengar. catat dulu dulu. Catat dulu sebelum kita lanjut lagi ya. Nah, maksudnya kalau kalian rasa saya terlalu cepat, terlalu cepat, Bu. Nah, sudah? Sudah, sudah, Mem. Yang ini, yang ini mau dicatat? Mau. Selesai? Selesai dicatat ini? Sudah, Mem. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita punya suatu fungsi, nah, kita mau mengintegralkan dari A sampai C,
tetapi dia pada B itu terpotong, ya. Nah, kalau berdasarkan integral, ya, jika ada keadaan fungsi tersebut, itu kita tetap bisa mengintegralkan, mencari area di bawah fungsi kurva tersebut. Bagaimana caranya? Caranya sama seperti persamaan satu. Artinya, kalau dia misalnya kita mau integralkan dari A ke C, nah, walaupun dia pada B itu terpotong, nah, artinya kita integralkan dia dulu dari A ke B, baru kita integralkan lagi dari B ke C. Nah, jadi walaupun dia discontinue pada titik B, ya. Nah, ini maksudnya equation one ya. Kita dulu. Equation one, equation one ya. Ini nggak usah kalian ini ikan nggak usah dicatat ya. Nah, ini aja, ini maksud saya yang tadi. Jadi dia fungsi fx, tapi dia terpotong di sini ya. Ini kan terpotong kan? Kenapa? Karena di awalnya gini, tahu-tahu yang berikutnya dia gini. Nah, artinya si di, di B ini dia terpotong. Nah, jadi intermittent integrand function at x equal to b. Nah, jadi berarti x equal to b, pada B ini discontinue fungsinya. Nah, tapi tidak menghalangi kita untuk menghitung area under the curve-nya ya. Nah, berarti kita bisa hitung yang ini, nah, lalu hitung yang ini, berarti area under the curve-nya ini ditambah yang ini. Nah, jadi makanya jadinya tetap rumusnya itu adalah eh, persamaan satu tadi ya, tetap yang persamaan satu tadi. Jadi integral dari fx dx a ke c. A ke c itu sama dengan integral fx dx dari a ke b ditambah integral fx dx dari b ke c. Nah, jadi ini dia eh, integral jika ada titik yang discontinue. Oke? Nah, berikutnya, kalau kita punya fungsi yang dikalikan dengan konstanta, seperti ini C ini kan konstanta, ya kan? Caranya bisa aja kita keluarkan C ini ke depan dari tanda integral, yang artinya kita bisa integralkan ini dulu, baru setelah kita dapat hasil integralnya, kita kalikan C. Ya. Nah, jadi C itu bisa tidak perlu kita integralkan dia. Nah, jadi dikeluarkan dari tanda integral, jadi kita integralkan aja dulu fungsinya. Nah, baru setelah kita dapat hasilnya, baru kita kalikan dengan nilai konstantanya. Oke, silakan dicatat kalau perlu dicatat. Perlu, Mem. Perlu dicatat? Perlu, Mem. Perlu, Mem. Perlu, Perlu, Mem. Mem. Sudah nih? Sudah selesai? Sudah, Mem. Nah ya, oke. Nah, eh, sekarang kita masuk ke fungsi ganjil, fungsi genap. Nah, kalau kita punya fungsi ganjil, jadi odd function, kita integralkan si fungsi ganjil itu, kalau batasnya itu di antara negatif C ke C, artinya berarti batas bawahnya itu negatif dari batas atas, ya, pasti hasilnya adalah sama dengan nol.
ya. Tapi dengan persyaratan si fx ini harus fungsi ganjil. Sudah? Belum, Mem. Belum, oke. Sudah, Mem. Mem izin. Kenapa, Teh? Saya izin keluar live Zoom ya, Mem. Soalnya baterainya udah low, Mem. Oke, oke. Saya ikut dari Zoom-nya Dinda. Oke, oke, ya. Makasih, Mem. Oh, ya. Sudah? Selesai nih? Selesai dicatat? Sudah, Mem. Udah ya? Oke, nah, jadi apa aja yang fungsi ganjil? Fungsi ganjil itu contohnya adalah fungsi sinus, fungsi tangen. Nah, jadi kalau fungsi sinus, fungsi tangen, misalnya kita buat gini, integral dari sinus x dx dari negatif pi ke pi. Itu pasti hasilnya adalah nol. Kenapa? Karena area di bawah dengan area di bawah dengan area di atas saling mengcancel out. Nah, jadi makanya hasilnya sama dengan nol. Selesai ini? Sudah, Mem. Sudah? Oke. Sudah, Mem. Nah, sekarang eh oke. Nah, kini kita punya fungsi fx sama dengan x e pangkat negatif x kuadrat. Nah, kalau misalnya kita gambar si fungsi ini, ya kan? Nah, lalu kita bisa identifikasikan kalau fungsi ini adalah fungsi ganjil. Nah, otomatis kita punya seperti ini, x e pangkat negatif x kuadrat, integralnya dari negatif 2 ke 2, hasilnya pasti sama dengan nol. Ya, coba kalian catat dulu ini sebelum saya tunjukkan gambarnya.
Selesai? Dicatat? Sudah, Mem. Udah ya. Nah, jadi ternyata setelah kita misalnya coba gambar, ini hasilnya. Nah, jadi inilah eh, plot dari gambar X dikali E pangkat eh, negatif X kuadrat. Nah, ya kan itu tadi kan. Nah, X dikali E pangkat negatif X kuadrat. Nah, jadi dia, kalau kalian lihat ini dia dari negatif 2 ke 0. Kan dia tadi dari negatif 2 sampai 2. Nah, jadi area yang ini di atas aksis merupakan jadi area yang di bawah aksis ini ya negatif dari area yang di atas aksis. Nah, jadi makanya hasil integralnya kalau ini positif, ini negatif, jadinya saling mengcancel out. Jadi hasilnya adalah sama dengan nol. Nah, terbukti bahwa fungsi yang tadi kita sebutkan adalah fungsi ganjil. Oke, silakan kalian screenshot ini, ya kan? Sudah, Mem. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk dengan fungsi genap. Nah, kalau kita punya fungsi genap, itu berbeda. Kalau kita integralkan si fungsi genap ini, fx dx, dari negatif c ke c, dia bukan hasilnya nol, tapi dia sama dengan 2 kali integral fx dx dari nol ke c. Nah, jadi dia 2 kali dari nol ke c. Kalau tadi fungsi ganjil, dia sama dengan nol. Nah, ini 2 kali dari integrasi fungsi tersebut dari nol ke C. Nah, ya, ini kalau dia fungsi genap. Nah, apa aja contoh fungsi genap? Contoh fungsi genap itu salah satunya adalah cosine function. Ya, cosine function. Sudah? Selesai nih? Sudah, Mem. Nah, ya. Nah, ini ada beberapa fakta tentang fungsi ganjil dan fungsi genap ya. Nah, jadi kalau kita punya genap, eh, dua fungsi genap itu hasilnya adalah fungsi genap. Nah, jadi kalau fungsi genap kita kalikan dengan fungsi genap, hasilnya adalah fungsi genap juga. Jadi tadi fungsi genap apa? Cos X ya kan? Nah, cos kuadrat X itu adalah tetap fungsi genap. Nah, lalu kalau misalnya kita punya dua fungsi ganjil, kita kalikan, hasilnya adalah fungsi genap. Nah, jadi misalnya tadi contoh fungsi ganjil apa? Sinus X dan tangen X. Nah, jadi kalau sinus X kita kalikan tangen X itu hasilnya adalah apa? Sinus X, sinus kuadrat X per cos ya, cos X ya. Nah, itu dia adalah fungsi genap. Oke. Nah, tapi kalau fungsi genap kita kalikan dengan fungsi ganjil, hasilnya adalah fungsi ganjil. Oke, ini mau dicatat atau enggak? Boleh, Mem. Nah, catat dulu. Sudah, Mem. Ya, oke. Nah, nanti apa apa aplikasinya fungsi genap dengan fungsi ganjil ini? Aplikasinya nanti adalah fungsi gelombang.
sepertinya semester depan ya, semester depan kalian akan belajar kimia kuantum kan? Nah, di kimia kuantum lah ini kita belajar fungsi gelombang ini. Saya lupa ini menerjemahkan. Jadi fungsi gelombang itu adalah wave function, ya, wave function. Nah, jadi nanti kalian akan belajar misalnya contohnya particle in the box ya. Particle in the box. Nah, jadi kan box itu kan tentunya ada panjangnya. Nah, jadi contohnya misalnya partikel in the box-nya itu eh, panjangnya adalah dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan A, ya. Nah, berarti wave function-nya itu bisa kita tentukan. Nah, wave function untuk energi terendahnya itu ada ditunjukkan pada persamaan 7 dan persamaan 8. Nah, jadi coba kalian catat dulu. Tentunya kita tidak lebih detail di sini ya, karena ini kalian belum pelajari, ya kan? Nah, jadi nanti akan kalian temukan ini. Semester depan kan kalian belajar kimia kuantum? Benar, Mem. Ah, tahun lalu sih saya yang masuk ke bilingual kimia kuantum. Saya nggak tahu tahun ini. Ya, sudah? Sudah selesai dicatat? Biar kita langsung masuk ke metode integrasi. Sudah, Mem. Hah? Sudah? Sudah, sudah, Mem. Oke, nah sekarang kita masuk ke integration techniques ya. Nah, apa itu pertama integration teknik yang pertama adalah substitution methods. Nah, substitution methods ini hampir sama seperti kita menggunakan fungsi komposit. Nah, fungsi komposit itu kan ada bagian yang kita sederhanakan, ya kan? Nah, lalu kita diturunkan gitu. Nah, ini integral pun seperti itu. Ada bagian yang kita sederhanakan. Nah, karena ada satu bagian yang kita sederhanakan, akibatnya batas atas dengan batas bawahnya itu harus kita sederhanakan lagi. Nah, jadi eh, kalian nggak akan mengerti kalau misalnya saya hanya menjelaskan dengan omong-omong seperti ini, langsung contoh ya, lebih bagus. Nah, ini misalnya kita punya integral X dikali E pangkat negatif X kuadrat dx. Nah, batas bawahnya 0, batas atasnya infinity. Oke. Nah, bagaimana caranya kita mengintegralkan ini? Dengan metode substitusi. Coba, ada yang nggak yang bisa kasih saya saran? Misalnya kalau saya mau sederhanakan, apa yang bisa kita sederhanakan di sini? Kalau saya bilang X pangkat 2 ini kita ganti dengan Y gitu misalnya. Ya kan? Nah, Y sama dengan X pangkat 2. Nah, berarti DY itu sama dengan apa? Turunan X pangkat 2 sama dengan 2x 2X. mem. 2X dx. Nah, jangan lupa ya, 2X dx. Nah, jadi DY sama dengan 2X dx. Nah, kalian lihat kan sekarang, ini ada X dx. Nah, jadi X dx itu sama dengan apa? DY per berapa? DY per, tunggu. Ya, kayaknya kalian kalau misalnya ada kayak gini, saya harus ketikkan supaya kalian lebih mengerti. Bener nggak? Ya kan? Benar, Mem. Kalau misalnya hanya ngomong-ngomong, kalian kebanyakan bengong nanti, bener kan? Nah, oke, saya buat gini. Oke, ini kita punya kan? Nah, tadi saya bilang apa? Kita umpamakan, kita sederhanakan si X kuadrat itu sama dengan Y, ya kan? Oke, berarti kalau kita cari DY, DY-nya sama dengan 2X dx. Benar nggak? 2X Benar, dx. Mem. Nah, ya. Nah, ini kan ada X, ada dx.
Nah, berarti kita bisa sederhanakan ya. Berarti X dx sama dengan apa? dy per Per 2. A. Dy per 2. Nah, jadi berarti eh, kalau misalnya kan berarti batasnya juga harus kita ubah kan. Kalau Y gitu kita ganti X kuadrat kan. Nah, jadi kalau X sama dengan 0, Y-nya berapa? Y- 0. Y-nya juga sama dengan 0. Nah, then Y equal to 0. Ya kan? Oke. Nah, kalau X-nya sama dengan infinity, ya kan? Mana infinity? Ntar dulu. Lewat ya infinity itu harusnya dekat sini. Nih ya. Then Y equal to infinity juga kan? Benar Benar, nggak? Mem. Y equal to, Iya, Mem. oke. Nah, jadi berarti ini kita buat jadinya integral, ya kan? Ini kan berarti kita buat setengah ya. Nah, setengah. Setengah, ya kan? pangkat negatif Y dy. Ini dari nol ke infinity. Atau ini kan karena ini setengah ini konstanta. Tunggu dulu, salah saya. Bentar ya. Nah, si setengah itu bisa kita buat di luar kan? Tadi ingat nggak kalian? Konstanta itu bisa kita buat di luar tanda integrasi ya kan? Jadi Benar, Mem. setengah, ah, Benar, benar. ya kan? Nah, jadi pang pangkat pangkat negatif Y, ah, dy. Jadi dari nol sampai infinity. Nah, jadi apa hasilnya ini? Sama dengan apa? Sama dengan, coba apa hasilnya? Ada yang bisa jawab? Integral pangkat negatif Y apa? Hah? Apa? Ini kelihatan nggak slide saya di kalian? Kelihatan, Mem. Kan ya? Oke. Nah, jadi gimana selanjutnya? Gimana? Ayo. YE ya, Mem. Hah? Apa integral pangkat negatif Y? Apa dia? Coba. Mem, ini setengah, Mem. Ah? Setengah. Iya, benar, setengah. Oh iya benar, Mem. Iya, positif setengah. Siapa yang jawab positif setengah? Ali mem. Ali. Ali yang Enggak jawab. mem. Enggak mem, enggak mem. Ali yang jawab. Tapi kayak suara perempuan. Masa suara Ali kayak suara perempuan? Nah, ingat ya. Pangkat Y itu kan turunannya selalu pangkat Y. Nah, otomatis integralnya juga tetap pangkat Y. Tapi kan yang kita punya ini kan pangkat negatif Y. Nah, jadi yang kita dapat itu adalah setengah negatif setengah, ya kan?
E pangkat negatif Y. Nah, dengan batas ya kan, harus ada batasnya kan? Batasnya apa? Bentar. Batasnya kan tadi dari apa? Nol sampai Infinity. oh, 0 sampai infinity, ya kan? Kelihatan slide saya kan? Kelihatan, Mem. 0 sampai infinity. Nah, ini negatif setengah, ya kan? E pangkat. Mem, izin mem. Nah, Saya Amanda izin keluar Zoom ya, Mem. Baterainya tinggal 3%. oh, silahkan. Saya nge-Zoom sama teman saya ya, Mem. Oke. Oke, nah, ya kan? Nah, berarti kalau kita substitusikan E pangkat negatif tak hingga itu kan dia 0, ya kan? 0 itu, E pangkat negatif tak hingga. Lalu kita substitusikan E pangkat 0 adalah 1. Jadi berarti ini nanti jadinya hasilnya, ya kan? Negatif setengah, ya kan? Dikali 0 dikurang 1. Makanya tadi hasilnya apa kalian jawab kan bener udah kalian tadi kan jawabnya Setengah, Mem. hasilnya Setengah, adalah setengah. setengah, Mem. Tengah, Mem. Oke, udah ngerti ya? Paham, Paham, Mem. Mem. Steps in integral. Oke, yang penting kalian paham gitu. Maksudnya eh ini nanti sampai kapan pun akan berlaku gitu. Maksudnya akan kalian gunakan ya. Nah, coba kalian catat. Nah, jadi seperti itu kita kalau misalnya mau mengerti matematika, memahami suatu matematika, jangan kalian baca gitu. Baca nggak bisa. Jadi seperti saya tadi kan memang saya bukan nulis, saya ketik gitu kan. Nah, saya coba kan. Saya nggak ngelihat apa-apa tadi kan. Saya coba kerjakan sendiri. Nah, pasti kalian lebih paham seperti itu. Ya, sudah selesai dicatat ini. Sudah, Mem. Udah ya, oke. Oke, sekarang coba contoh berikutnya. Nah, coba kalian kerjakan yang ini. Yang mana Y-nya gitu. Yang mana Y-nya? Coba pilih yang mana Y, ya kan? Lalu apa DY? Tentukan DY-nya. Ada nggak yang bisa jadinya kalian modifikasi dari yang ini? Batasnya juga harus kalian modifikasi ya. Bisa dikerjakan? Berapa hasilnya? Cuma aku datang jam berapa? Setengah, eh, Kan jam 5 kecepatan kali. setengah dan 2, Mem. Setengah dan 2, benar. Nah, benar ya.
Nah, jadi pertama kita ubah Y sama dengan 2 kurang 2X. Jadi Y, 2 kurang 2X ini kita sederhanakan jadi Y. Nah, berarti DY-nya apa? Negatif 2DX. Ya. Nah, artinya berarti si DX, kan ada DX tadi di atas kan, sama dengan negatif DY per 2. Nah, lalu berarti kan kita harus ubah ya. Eh, X sama dengan 0 itu, Y-nya sama dengan 2. X sama dengan setengah. X sama dengan setengah kan? Batasnya 0 ke setengah, benar? Benar nggak? Benar, Mem. Jadi X sama dengan setengah, ya kan? Batasnya berubah menjadi Y sama dengan 1. Oke. Y sama dengan 1. Nah, oke. Nah, lalu kita substitusikan, kita ganti ya. Nah, jadi integral 0 setengah 1 per 2 dikurang 2x dx itu kita ganti jadinya sama dengan negatif setengah dy per y. Nah, dengan batas 2 2 dengan 1. Nah, ini kan ada negatif. Biasanya kan kalau ada negatif kan ribet kan. Nah, jadi kita balikkan aja. Ingat kan tadi kita belajar awal itu kalau kita balikkan batasnya, ya kan? Ini jadi 1 ke 2, dia jadi positif di sini, ya kan? Negatif negatif kan jadi positif. Nah, lalu kalau kita punya dy per y, ingat turunan dari ln x itu kan seper x. Nah, berarti integral dari seper x itu adalah ln x. Nah, berarti integral dari seper y adalah ln y. Makanya di sini setengah ln y, eh, batasnya 2 ke 1 ke 2. Nah, berarti ln 2 dikurang ln 1. Nah, ingat ya, properti dari ln 2 dikurang ln 1 sama dengan ln 2 dibagi 1. Nah, jadi makanya hasilnya adalah setengah ln 2. Oke, udah paham ya? Paham, Mem. Paham, Nah, Mem. oke. Ini mau dicatat yang ini? Boleh, Mem. Oke, silakan. Ini berarti si Ali setelah sekian lama baru bangun dia ya. Selama ini kan dia nggak ada menjawab apapun. Nah, setelah udah pertemuan terakhir baru dijawabnya, baru dia bangun dari tidur panjangnya ya. Nah, berarti selama ini kan dia hibernasi kayak beruang ya. Nah, ini dia udah musim panas, jadi dia udah nggak hibernasi lagi ya. Benar Ali? Enggak, Mem. Iya. Ya Bu, selama ini kan tidak ada kemauannya untuk belajar, tidur dia. Ini dia udah ada kan? Karena dia tahu minggu depan mau UAS. Nah, terbangun lihat dari hibernasinya. Bercanda, sorry, bercanda ya. Oke, ini udah selesai? Dicatat? Udah, Mem. Udah ya. Nah, ini coba dicatat. Nah, saya rasa cukup di sini ya. Berarti ujian kita nanti sampai integral ya. Nah, sampai integral. Jadi berarti ada vektor, ya kan? Nah, baru ada sistem koordinat, ada diferensiasi dan ada integral. Jadi ada 4 topik untuk UAS kita. Nah, UAS kita kemarin kita bilang tanggal 10 ya. Benar, Mem. Oke, tanggal Iya, Mem. 10 jam 8 ya nanti. Oke. Oke, sudah selesai nih? Sudah, Mem. Oke, kalau begitu sampai jumpa. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mengerjakan ujiannya ya. Oke, bye. Terima kasih, Mem.